Sistem Necromancer. Bab 205 sampai dengan 207. Bab 205. Bab 205, kenapa kamu seperti ini? Wajah Wen Manxia dingin dan hatinya penuh keengganan. Balai kota memobilisasi anggota geng. Faktanya, semua orang tahu tujuannya. Biasanya, mereka menjalankan tugas pertahanan terkoordinasi. Begitu perang pecah atau ada keadaan khusus, mereka akan didorong ke depan untuk dijadikan umpan meriam. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan diusir sendirian dan dijadikan tameng bagi mereka. Bahkan ksatria pengawal besi pun tidak bisa menghentikan Partai Warhammer. Saat mereka keluar, mereka bahkan mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Semuanya, jika kamu mendorongku keluar sebagai seorang wanita, apakah kamu tidak takut membuat orang tertawa di masa depan? Wen Manxia melanjutkan. Seseorang mencibir, Wen Manxia, kita semua adalah pemimpin geng. Kita harus mempertimbangkan pro dan kontra dari semua yang kita lakukan. Kita berbicara tentang pria dan wanita, bukan di tempat tidur. Anda harus mematuhi tugas yang diberikan oleh pemimpin. Pemimpin para ksatria melirik ke arah Partai Warhammer yang masih melakukan penebasan dengan liar. Berkata langsung, Wen Manxia, jika kamu tidak mematuhi perintah, aku akan membunuhmu sekarang. Wen Manxia memandang orang-orang yang berkumpul di sekitarnya, mengertakkan gigi dan berkata, oke, saya mengakuinya hari ini. Komandan Paruhbaya segera berkata, geng Spike bergerak maju untuk menutupi mundurnya sisanya. Kami akan membentuk lingkaran pertahanan di sepanjang jalan dan menunggu Anda datang. Anggota Spike Gang didorong ke depan seperti tahanan. Bertarung langsung menuju pesta Warhammer yang gila. Ini adalah geng kecil, jadi tidak mungkin mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi Partai Warhammer. Orang-orang yang terbunuh dalam sekejap jatuh terlentang dan meratap di tanah. Orang-orang yang tersisa, segera setelah mereka lepas dari keterikatan Partai Warhammer, mulai berbalik dan melarikan diri. Hula, hampir habis. Kapan kamu mulai meragukan Bull? Pendekar pedang, Gaulberry, bertanya dari samping. Wu Heng terus bergerak maju dengan pasukan mayat dan menatapnya. Mengapa kamu bertanya? Kalau dipikir-pikir, kamu sudah memperhatikannya sebelumnya, jadi kamu seharusnya sudah mencurigainya sejak lama. Dia direkomendasikan dari balai kota. Asosiasi merekrut talenta, tetapi jarang terhubung dengan kekuatan lokal. Tidakkah menurutmu itu sedikit aneh? Gaulberry berpikir keras dan bertanya, apakah Anda meragukan Diakon? Hanya dengan izinnya kami dapat mengatur untuk masuk. Diakon mungkin tidak mengetahui hal ini, atau hubungan khusus. Siapapun yang setuju untuk mengizinkannya masuk akan mati. Tidak ada yang perlu dikatakan. Diakon Gomez seharusnya tidak mengetahui tujuan pihak lain. Karena, Gauluboli adalah mata-mata Gomez, dan tidak mungkin mengatur dua orang untuk masuk secara bersamaan. Wu Heng tidak peduli, karena pihak lain sudah mati. Kota Luntam berada dalam kekacauan, dan semua kontradiksi akan terungkap, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan bertahan sampai akhir, jadi mengapa repot-repot berpikir terlalu banyak? Gaulubili berhenti bicara. Tim melewati gang tersebut dan langsung memasuki jalan utama menuju distrik utara. Begitu dia keluar, dia melihat sejumlah besar pembelot berlari menuju pusat kota. Satu demi satu, mereka kehilangan helm dan baju besi mereka dan berada dalam keadaan panik. Hentikan mereka, perintah Wu Heng. Tentara zombie bergegas keluar dan memblokir bagian depan. Tiba-tiba embusan angin dan bau darah menerpa wajahku. Tim yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Mereka semua mengangkat kepala dan melihat ke arah kerumunan yang menghalangi jalan di depan. Ketika mereka melihat penampilan tim dengan jelas, ekspresi semua orang berubah, dan langkah malu-malu mereka mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Saya melihat tim di depan, mengenakan kostum berbeda. Warhammer Party, Iron Guard Knight, dan perlengkapan dengan karakteristik geng. Kulitnya kering dan pucat, luka dan dagingnya tampak seperti mayat yang merangkak keluar dari kuburan,
dengan kepala dimiringkan dan lengan terkulai sambil memegang berbagai senjata. Bangkai gelombang. Kok ada mayat membusuk di kota? Rumput gelombang. Geng Spike tidak dapat bertahan lama, dan sekarang mereka dihadang oleh kelompok mayat bangkai ini. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Kenapa aku berlari sangat lambat? Saat ini, dua sosok keluar dari balik mayat. Dari pakaian dan lambang di tubuhnya terlihat bahwa dia adalah anggota perkumpulan. Mengapa kamu lari? Wu Heng bertanya. Sambil mengamati kerumunan, dia tidak melihat Wen Manxia. Gerbang kota telah hilang. Menurut perintah istana Tuan Kota, kami mematuhi perintah komandan dan mundur ke dalam kota. Salah satu dari mereka tergagap, melihat ke belakang dari waktu ke waktu, seolah-olah dia takut seseorang akan mengejarnya. Di mana komandannya? Wu Heng terus bertanya. Lari, dia berlari paling cepat. Di mana Spike Gang? Mereka juga kehabisan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian tercengang dan tetap diam. Wu Heng menyipitkan matanya dan berkata, bicaralah. Geng Spike, pemimpinnya memerintahkan Geng Spike untuk menutupi mundurnya yang lain. Sekarang kita masih tertinggal. Partai Warhammer akan segera bergegas. Ayo kita cepat lewat. Partai Warhammer ini sangat sengit. Dengan begitu banyak pasukan, mereka mampu mengalahkan kelompok orang ini di mana-mana. Berapa banyak orang di Partai Warhammer? Siapa yang memimpin tim? Kamu bisa pergi setelah itu, kata Wu Heng langsung. Ada banyak orang. Adegannya terlalu kacau. Saya tidak tahu berapa banyak orang di sana. Pemimpinnya adalah tulang punggung Partai Warhammer. Ada hadiah untuknya di asosiasi. Ork wanita, dijuluki Fang. Anggota geng berbicara sangat cepat. Setelah selesai berbicara, dia melanjutkan, bisakah Anda melepaskan kami? Wu Heng melambaikan tangannya, dan mayat itu menyingkir. Terima kasih, terima kasih. Banyak anggota geng yang melarikan diri dengan cepat. Wu Heng melihat ke depan dan langsung memerintahkan, percepat dan maju. Di medan perang, Spike Gang menghadapi Partai Warhammer. Tidak berdaya dan rapuh seperti bayi. Bahkan ksatria pengawal besi tidak dapat melawan Warhammer. Anggota geng yang biasanya mencuri dan mengumpulkan informasi tidak memiliki ruang untuk melawan. Mereka yang dipukul mundur selangkah demi selangkah dan hancur berkeping-keping. Maksud dari tinggalnya mereka sebenarnya untuk memperlambat laju Partai Warhammer, atau menyia-nyiakan sebagian energi lawan. Wajah Wen Manxia menjadi pucat, dan dia ditarik kembali oleh kerangka penjaga. Member di depannya terus sekarat. Pemandangannya berwarna merah karena darah, dan anggota badan yang terpenggal serta potongan daging beterbangan kemana-mana. Ini sudah berakhir. Sepertinya aku akan mati di sini hari ini. Faktanya, geng memang seperti ini. Mereka berkelahi dan membunuh setiap hari, dan banyak geng yang dihancurkan dalam semalam. Saya sudah lama berpikir bahwa hari seperti itu akan tiba. Ketika saya akan menghadapi kematian, saya merasa sedikit menyesal. Akankah Roah melakukan lebih baik jika dia masih hidup? Bagaimanapun, dia pandai menjilat orang-orang berkuasa dan geng besar. Jika Anda bisa bertahan hidup, seperti apa kehidupan Anda di masa depan? Saya juga ingin melahirkan seorang anak untuk majikan saya untuk memastikan status saya. Sepertinya semuanya sudah terlambat. Kakak ipar, kami akan melindungimu dan segera keluar. Kakak ipar, jika ibuku ingin bertanya, katakan saja padaku bahwa aku telah keluar untuk melakukan suatu tugas dan akan kembali sebentar lagi. Wen Manxia dibangunkan oleh teriakan kakak iparnya. Tetapi tidak ada tanggapan. Bisakah kamu bergegas keluar? Jika bisa, para ksatria penjaga besi tidak akan merasa malu. Maafkan aku, kata Wen Manxia lembut. Dan saat semua orang putus asa dan saling mengucapkan kata-kata terakhir mereka, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang padat dari belakang. Wen Manxia mengira bala bantuan dari dalam kota telah tiba. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat tumpukan mayat membusuk berjalan maju dengan cepat. Wajah Spike Gang pucat pasi. Akhir-akhir ini, segala macam hal aneh terjadi.
Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Mayat membusuk yang berjalan cepat mulai berlari. Tepat ketika Spike Gang mencoba menarik dua pendukung. Sebuah suara datang dari kejauhan, Wen Manxia, mintalah orang-orangmu mundur. Wen Manxia melihat ke belakang mayat itu dengan heran. Dia tidak melihat siapapun, tapi suaranya seperti sedotan penyelamat sebelum tenggelam, membuat jantungnya berdebar kencang. Melihat ke arah Warhammer Party yang memperlambat langkah mereka dan tampak waspada. Berkata langsung, mundur, jangan serang mayat bangkai ini. Geng Spike menyeret dan mendukung yang terluka dan mulai mengambil kesempatan untuk mundur. Para Whites berlari sepanjang jalan, melewati anggota geng ini, dan seperti binatang buas, melompat ke kerumunan Warhammer Party. Kiang-kiang-kiang gelombang. Pertempuran dimulai lagi. White menyerang seperti bunuh diri, meretas dan merobek, dan kemudian jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, terjadi ledakan bang-bang-bang. Asap hijau beracun tiba-tiba membubung dan memenuhi seluruh area. Dalam kota dan luar kota, pertempuran berlangsung dari larut malam hingga subuh. Mayat yang hancur terlihat di mana-mana di jalanan, serta asap tebal membubung ke langit. Di gedung dekat area dalam kota, di atas kursi kayu yang berada di tengah ruangan, duduklah sesosok tubuh yang tinggi 4 meter, bertubuh kekar, dan kulitnya yang berwarna abu-abu kehijauan ditutupi dengan tato totem hitam. Jenggotnya lebat, rambutnya panjang, dan punggungnya tegak seperti singa yang kuat. Di samping tempat duduk, ada palu perang bergagang panjang tergeletak secara diagonal, dan noda darah yang belum kering terlihat jelas. Pemimpin Partai Warhammer, Skullbreaker Dragisa. Di kedua sisi bawah, dua sosok duduk masing-masing, satu adalah orc yang memegang dua kapak perang, dan yang lainnya adalah manusia penyihir yang mengenakan jubah hijau tua. Saat ini, pintu terbuka. Seorang pengintai Partai Warhammer masuk dan berkata langsung, "Ketua, beberapa anggota datang dari gerbang kota timur dan mengatakan bahwa mereka diserang oleh musuh." Gerbang kota ditutup dan bos Blood Axe tidak keluar. Mendengar bawahannya datang untuk melapor, alis Broken Skull langsung berkerut. Dengan pengaturan yang begitu ketat, permasalahan justru muncul. Di mana Ikir? Tengkorak hancur terus bertanya. Belum ada kabar, mungkin belum berakhir. Tak satu pun dari dua kelompok orang ini datang. Jumlah orang yang akhirnya menyerang kota berkurang banyak. Ketua, saya akan membawa orang ke sana sekarang untuk merebut kembali tembok kota. Orc berkapak dua itu berdiri dan berkata. Sateret Skull memejamkan mata dan berpikir sejenak, lalu melihat ke langit di luar jendela, dan berkata langsung, kita tidak bisa membagi pasukan kita untuk menghindari masalah. Jangan khawatir tentang mereka. Kota luar tidak penting. Ambil alih kota bagian dalam sesegera mungkin. Lalu kita akan menangani hal-hal di luar. Tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi di luar. Fondasi semua kekuatan politik masih berada di pusat kota. Sangat penting untuk menguasai pusat kota dalam waktu yang direncanakan. Oke, dengarkan pemimpinnya. Kedua tulang punggung itu tidak memiliki pendapat apapun. Skullbreaker berdiri dan berjalan keluar sambil menyeret palu perang bergagang panjang. Di luar rumah, sudah ada orang, kuda, dan peralatan berdiri di luar siap menyerang. Selain Partai Warhammer yang asli, ada juga sejumlah besar anggota geng dengan borgol putih di lengannya. Ada banyak orang dan momentumnya sangat besar. Tengkorak yang hancur mengangkat kepalanya dan melihat ke posisi tembok kota di bagian dalam kota di kejauhan, dan langsung memberi perintah, serang kota, rebut bagian dalam kota, dan semua orang akan berbagi uang dan tanah. Mengepung sebuah kota, kepung kota gelombang. Utusan itu lari, dengan keras memberikan perintah kepada pemimpinnya. Bunuh gelombang. Semua orang berteriak keras dan berlari menuju tembok pusat kota. Dinding utara. Pertarungan terjadi dengan anggota Partai Warhammer. Teriakan pembunuhan yang dahsyat memenuhi seluruh area. Meskipun mayat yang membusuk adalah makhluk undead yang telah berubah, ia tetap mempertahankan efektivitas tempurnya dan tidak takut mati. Dia menyerbu musuh tanpa memikirkan keselamatannya sendiri, menebas,
mencabik, dan bahkan menggigit lawan dengan mulutnya. Bunuh musuh dengan segala cara yang mungkin. Pada saat yang sama, tubuh mayat busuk yang terbunuh mulai meledak dengan hebat. Gas hijau beracun yang kaya langsung memenuhi seluruh area, membuat sulit bernapas dan membuat penglihatan sulit dibaca. Ork perempuan yang memegang dua pedang terus menebas di depannya, seolah-olah membentuk penghalang yang dibentuk oleh bilahnya, memotong bangkai menjadi beberapa bagian. Ork wanita itu melirik ke seluruh penonton. Wajahnya menjadi lebih serius. Tanpa diduga, ada ahli nujum di kota ini. Terus bertahan hanya akan menimbulkan lebih banyak korban di pihak sendiri. Ikuti aku dan gunakan gerbang kota lainnya, teriak ork wanita itu. Segera setelah dia selesai berbicara, gas beracun di depan tiba-tiba bergoyang, dan kapak perang besar tiba-tiba muncul dari asap hijau dan menghantam kepala. Sial gelombang, ork perempuan itu melangkah maju, melompat mundur, dan menghindari pukulan itu. Tiba-tiba melihat ke atas. Kemudian dia melihat kerangka tinggi memegang kapak di kedua tangannya, muncul di hadapannya, berjalan ke arahnya sedikit demi sedikit. Mata ork wanita itu terbuka lebar dan dia menatap orang lain dengan heran. Dia terlalu akrab dengan peralatan dan senjata ini. Blood Axe, bagaimana jadinya seperti ini? Naxio, kenapa kamu menjadi seperti ini? Bab 206, Bab 206, terlibatlah. Mereka berdua adalah tulang punggung partai Warhammer. Ork wanita itu sekilas mengenali kerangka di depannya sebagai Blood Axe Naxio. Mengetahui bahwa dia mati dan berubah menjadi kerangka. Tetapi Blood Axe adalah prajurit level 14, dan dia mati begitu cepat. Menghadapi pertanyaan dari ork wanita, Blood Axe tidak merespon sama sekali. Kapak perang di tangannya membelah gas beracun itu lagi dan menebas lawan dari pinggang. Ork perempuan itu memutar tubuhnya dan dengan cepat menghindari pukulan itu. Bilah ganda di tangannya seperti taring yang terhunus, dan dia berbalik ke samping ke pinggang kapak darah. Sue Axe mundur setengah langkah, menjauhkan diri, dan terus melancarkan serangan sengit. Ork wanita memiliki sosok yang kuat. Saat menghadapi kejaran kapak perang besar, dia dengan cepat mundur, berniat keluar dari area kabut hijau. Namun, begitu mereka mendekati gerbang kota, mereka kembali dihadang oleh dua sosok. Satu orang memegang pedang yang menyala-nyala, dan yang lainnya bertelanjang dada, memperlihatkan tulang abu-abu besi. Pada saat yang sama, dia mendatanginya untuk membunuh. Dalam sekejap, ork wanita langsung dirugikan. Tubuhnya diserang oleh 3 orang, dengan luka yang semakin banyak, dan gas beracun semakin mengikis tubuhnya. Lembur, ork wanita akhirnya tidak bisa bertahan. Dia berlutut dengan 2 pedang dan memegang 2 pisau berwajah binatang di depannya, terus-menerus terengah-engah. Sialan, ayolah, aku akan membunuhmu hari ini. Ork perempuan itu mengutuk, dan dia melompat keluar, menebas kerangka besi abu-abu itu dengan kedua pedangnya. Saat lawan melarikan diri, dia berlari menuju gerbang kota tanpa menoleh ke belakang. Namun, hanya menjalankan beberapa langkah. Lampu merah menyala lewat. Dia terhuyung saat dia bergegas ke depan, dan kepalanya jatuh dari lehernya. Berguling ke samping. Di belakang bangkai, Wen Manxia tersandung dan melemparkan dirinya ke pelukan Wu Heng. Dia membenamkan kepalanya dalam-dalam di pelukannya dan tidak menjulurkan kepalanya untuk waktu yang lama. Pendekar, Gaulberry, mengerutkan kening dan memperhatikan gerakan kedua pria itu. Dia di sini bukan untuk menyelamatkan seorang informan, sepertinya dia di sini untuk menyelamatkan kekasihnya. Demikian pula, banyak anggota Spike Gang yang tersisa juga tercengang sambil saling mendukung. Wu Heng, Kapten Tim 12. Sebagian besar anggota lama telah bertemu dengannya sebelumnya dan datang ke stasiun geng untuk menyelidiki hilangnya pemimpin, Roah. Memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain beberapa kali. Saat itu, sikap kapten terhadap Spike Gang kurang baik. Dia juga menegur Wen Manxia di depan semua orang. Hanya saja kini adik iparku ada dalam pelukannya,
dan keduanya sangat terampil sehingga tidak terlihat seperti hubungan biasa. Orang-orang baik, tidak heran Spike Gang berkembang begitu pesat sekarang. Adik ipar ini bahkan ikut terlibat. Wu Heng menepuk punggung lawannya dengan ringan dan berkata, tidak apa-apa. Wen Manxia bersenandung dan merangkak ke pelukannya lagi. Masih ada orang yang menonton. Wu Heng mengingatkan dengan lembut. Lihat saja, aku tidak peduli lagi, kata Wen Manxia, tapi dia tetap berdiri dari pelukannya. Dia meluruskan pakaiannya dan wajahnya berubah menjadi kakak ipar geng yang sombong dan acuh tak acuh lagi. Dia berkata kepada anak buahnya, rawat yang terluka, gunakan obat apapun yang kamu punya, dan kembali ke geng untuk mengganti uang mereka. Oh, baiklah kakak ipar. Anggota Spike Gang memasuki gedung kosong di satu sisi dan mulai merawat yang terluka. Wu Heng terus bertanya, di mana anggota suku Underwear? Bukankah mereka datang untuk mencarimu? Orang-orang Underwear ditempatkan di toko-toko di luar kota. Setelah kekacauan terjadi di kota, Wu Heng meminta mereka untuk menemukan Wen Manxia. Bagaimanapun, Spike Gang telah berkembang dengan baik akhir-akhir ini dan dapat memecahkan beberapa masalah. Wen Manxia berkata dengan lembut, saya mengatur mereka di sebelah stasiun geng. Ini adalah area medan perang. Tidak aman, juga berbahaya bagi mereka untuk mengikutinya. Pengaturan ini benar. Jika kita benar-benar menindaklanjutinya, saya khawatir banyak orang akan mati. Yah, pengaturannya bagus. Wu Heng mengangguk. Wen Manxia tidak banyak bicara, dia hanya berjalan ke samping dan mulai menghitung jumlah orang yang tersisa dan beberapa pembagian selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di medan perang utama secara bertahap akan segera berakhir. Gas beracun yang kaya berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan mayat-mayat di mana-mana, serta mayat-mayat yang membusuk dalam keadaan siaga. Saat ini, Wen Manxia keluar dari satu sisi dan berkata, apakah Anda membutuhkan kami untuk membersihkan medan perang? Wu Heng melirik yang terluka dan berkata, saya bisa membiarkan mayat melakukannya. Wen Manxia menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangan anggota geng. Di belakangnya, menjabat lengannya, dan berkata dengan genit, ayo kita lakukan. Setelah begitu banyak orang meninggal, kita harus membiarkan semua orang mendapatkan keuntungan. Wu Heng melirik anggota geng di sini dan berkata, pergi saja dan cari mayatnya. Saya akan membiarkan mayat itu membersihkan medan perang. Oke. Wen Manxia mengangguk, menoleh ke geng di belakangnya dan berkata, cari mayat yang bisa bergerak, tapi ambil yang berharga. Semua anggota berdiri satu demi satu, bergegas menuju mayat dengan cepat, dan mulai mencari barang satu persatu. Geng, terutama geng seperti Spikes, mencari mayat di medan perang juga merupakan sumber pendapatan. Pada saat yang sama, Blood Axe menyeret mayat ork wanita yang berlumuran darah. Wu Heng juga melihat pertempuran saat itu. Ork wanita ini menunjukkan efektivitas tempur yang kuat, menggunakan pedang ganda dengan sangat cekatan, dan luar biasa dalam hal kekuatan dan keterampilan. Wu Heng menggeledah tubuh pihak lain. Selain kantong uang dan ramuan, ada 2 gulungan dan item sihir Fenmei Bracer. Gulungan digunakan untuk menambahkan efek serangan pada senjata. Wu Heng secara khusus melihat benda ajaib yang berbentuk seperti gelang kulit. Gelang Fenmei. Deskripsi, saat Anda menyerang, keadaan Anda akan menjadi semakin bersemangat, indera Anda akan meningkat, dan sensitivitas tubuh Anda akan meningkat. Perunggu yang meningkatkan atributnya seiring berlangsungnya pertempuran. Dengan kedua atribut tersebut, nampaknya harganya tidak murah. Selain itu, ini bersifat universal untuk kelas jarak dekat, siapapun membutuhkan peningkatan ini. Setelah memeriksa hasil jarahan, Wu Heng melepaskan teknik budak tulang pada mayatnya. Sihir necromantik membungkus tubuh. Daging dan darahnya jatuh, dan kerangka ork wanita berdiri. Prajurit kerangka, level 13. Levelnya 1 level lebih rendah dari Blood Axe, tapi sudah mencapai level 13 dan tidak terlalu rendah. Mulai sekarang, kamu terus menelepon Fang, pakai ini,
dan ikuti aku dulu. Wu Heng menyerahkan gelang itu ke pihak lain. Taring mengenakan pelindung pergelangan tangannya, bergabung dengan pengawalnya, dan berdiri di samping Blood Axe. Wu Heng tidak memberikan waktu kepada Spike Gang untuk terus mencari barang rampasan. Biarkan mayat yang membusuk berpindah langsung ke mayat di kejauhan. Kamu bisa langsung melepaskan Dead Course Battlefield sendiri. Lingkaran cahaya abu-abu putih bergoyang. Satu mayat hidup kembali, berguling dari tumpukan mayat, mengambil senjata di dekatnya dan berdiri di samping. Harus ada lebih banyak pertempuran di masa depan. Jadi mayat-mayat ini tetap memilih untuk diubah menjadi mayat yang membusuk. Carrion lebih berguna untuk menghadapi makhluk hidup. Ia dapat melepaskan berbagai jebakan ajaib di dalam mayat, seperti ledakan jahat gas beracun. Book of the Dead mencatat bahwa ada juga ledakan mayat atau wabah penyakit. Mereka semua bisa disembunyikan di dalam mayat. Makhluk terlalu rapuh, dan Necromancer kebetulan ahli dalam bidang ini. Untuk menghadapi zombie di dunia zombie, gunakan petugas kerangka setelah pertempuran, Anda dapat menyimpannya untuk jangka waktu yang lebih lama. Tidak perlu khawatir tertular penyakit apapun. Medan perang mayat mati dilepaskan beberapa kali berturut-turut, mengubah semua mayat. Seluruh jalan dipenuhi mayat-mayat yang membusuk. Sekilas, setidaknya ada hampir 10.000. Kapten, Kapten. Dari luar tim terdengar teriakan. Melihat keluar, dia melihat Duke melompat-lompat, melambaikan tangannya dan berteriak keras. Wu Heng meminta bangkai itu untuk menyingkir, dan Duke langsung masuk dengan kapak perang di bahunya. Mengapa kamu kembali? Wu Heng bertanya. Tidak ada yang terjadi di rumah, jadi aku datang dan membawakanmu sarapan. Dia mengambil pancake dari tangannya dan menyerahkannya. Di lingkungan di depannya, Wu Heng benar-benar tidak nafsu makan. Tetapi menghadapi kebaikan Duke, dia tetap menerimanya dan berkata, saya akan makan nanti. Apa yang terjadi di luar? Ketika saya datang ke sini, saya mendengar ledakan di pusat kota. Saya kira partai Warhammer telah sampai di sana. Duke melirik ke arah pusat kota dan melanjutkan. Wilayah luar perkotaan menempati wilayah yang relatif luas. Selain itu, suara perkelahian tadi sudah keras, dan saya tidak memperhatikan apakah ada ledakan di dalam kota. Tetapi ketika saya menoleh ke belakang, saya masih bisa melihat asap mengepul. Tampaknya kekuatan utama partai Warhammer tidak memasuki kota melalui dua gerbang ini. Setidaknya, pemimpin dalam buronan itu belum terlihat. Duke ada di sini. Wen Manxia datang dari belakang dan menyapa. Wu Heng membawa timnya ke Spike Gang beberapa kali. Mereka juga telah bertemu satu sama lain. Alis Duke terangkat, dan dia jelas sedikit enggan jika pemimpin geng menyapanya secara langsung. Hanya ingin berbicara. Tetapi ketika dia melihat pihak lain memeluk lengan Wu Heng dan terlihat berperilaku baik, keseriusan di wajahnya menghilang seketika, dan dia menyeringai, Saudari Wen Manxia. Duke terus bertanya, Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wu Heng berpikir sejenak dan berkata langsung, ayo pergi ke pusat kota dan melihat-lihat. Dia juga tidak terlalu tertarik untuk menjadi bagian dari pusat kota. Sebelumnya, saya khawatir partai Warhammer akan berada dalam bahaya jika mereka menduduki kota. Tetapi sekarang, jika dilihat, pasukan di tangan sudah cukup untuk meninggalkan tempat ini dengan selamat. Belum lagi mengalahkan partai Warhammer, masih tidak ada masalah dalam meliput evakuasi beberapa dari mereka. Dan ada semua rumah di dekatnya. Jika ada bahaya, Anda dapat mengerahkan pasukan dunia zombie tepat waktu, atau Anda dapat bersembunyi dan tidak keluar. Ini memberinya lebih banyak pilihan. Dan sekarang saya menuju ke pusat kota terutama karena kedua pelayan saya masih di sana. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, setelah kartu pertempuran menyebar, Anda dapat pergi ke kamar dagang lambang ular untuk mencari Lechia sebagai tempat berlindung. Bagaimanapun, saya sudah membuat pengaturan terlebih dahulu dan memberikan sejumlah keuntungan kepada pihak lain, jadi saya tidak akan berdiam diri saja.
Tetapi ini hanya sebuah pengaturan. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah sesuatu akan berubah. Cara terbaik adalah pergi ke sana secepat mungkin dan membawa kedua pelayan itu bersamamu. Setelah Wu Heng mengeluarkan perintah, Wen Manxia pun mulai menyesuaikan anggota gengnya. Mereka yang terluka diantar ke tempat yang aman. Dari geng yang berjumlah lebih dari 2.000 orang, pada akhirnya hanya tersisa lebih dari 200 orang. Kebanyakan dari mereka adalah kroni Wen Manxia sendiri, dan dia telah melihat beberapa wajah ketika dia menghentikan Anel. Ketika semuanya sudah siap, Wu Heng langsung memerintahkan, maju. Hore! Tentara kembali beraksi, berjalan menuju arah kota. Kenyamanan kehidupan membuat tembok kota di bagian dalam kota tidak lagi sekuat dan setinggi dulu. Ini lebih seperti batas yang memisahkan orang kaya dan orang miskin dan merupakan simbol hak. Di tengah teriakan pembunuhan yang memekakkan telinga, pintu diketuk hingga terbuka. Warhammer Party sangat bersemangat, mengalir ke ambang pintu seperti gelombang dan bergegas masuk. Sedangkan bagi para pembela di dalam kota, momentum mereka rendah pada saat gerbang kota dibobol. Jika bukan karena seluruh keluarga berada di kota selama pengepungan, tentara mungkin akan terpecah dan melarikan diri ke segala arah. Orang-orang berkuasa di pusat kota terus-menerus melakukan mobilisasi dan panggilan, menjanjikan kekuasaan dan uang, mendesak tentara untuk terus berperang dengan Partai Warhammer. Tetapi semuanya tampaknya hanya berdampak kecil. Sebagian besar pasukan dikerahkan di wilayah luar kota dan tewas atau tidak dapat masuk. Di masa lalu, tidak ada anggota geng di pusat kota, dan tidak ada pasukan yang dapat dipanggil. Hanya masalah waktu sebelum semua orang dibunuh oleh Partai Warhammer. Aula pertemuan di bawah kota. Tuan Kota Erno, mengenakan baju besi perak, berdiri di depan meja. Di sisi kiri dan kanan adalah para pejabat dan banyak pemimpin kota. Semua orang berkumpul membentuk lingkaran, menatap peta di tengah. Butir-butir keringat terus bermunculan dan berjatuhan dari keningnya, dan suasana menjadi tegang dan khusyuk. Tuan kota menyeka keringatnya dan berkata langsung, selama kita bertahan selama 2 hari, bala bantuan akan tiba. Pada saat itu, kerjasama internal dan eksternal akan cukup untuk menghancurkan Partai Warhammer dan menghilangkan bahaya yang tersembunyi sekaligus. Meskipun kata-kata itu diucapkan, tetapi hal itu tidak mengubah suasana. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir di sini adalah orang baru. Mereka pernah menggunakan retorika semacam ini untuk menghadapi bawahan mereka di masa lalu, jadi tentu saja mereka tidak akan terinspirasi oleh beberapa kata-kata kosong ini. Kecerdasan Ranger adalah bahwa tenaga kerja Partai Warhammer di sini lemah. Lebih baik mengosongkan kota terlebih dahulu dan menyatukan pasukan kita untuk segera keluar. Tidak akan terlambat untuk merebutnya kembali nanti. Tentara takut akan perang, dan hal ini merupakan hal yang tabu. Tetapi situasi saat ini tidak lagi memungkinkan mereka untuk mengurus banyak hal. Tinggal di sini hanya akan membawa pada kematian. Hanya dengan hidup barulah ada harapan. Reputasi jahat Partai Warhammer disebabkan oleh penumpukan kepala satu demi satu. Ada kebencian yang mengakar antara kota Luntam dan kota Luntam. Jika tertangkap, yang ada hanyalah kematian. Penguasa kota menggelengkan kepalanya dan berkata langsung, Partai Warhammer sangat licik, bagaimana mereka bisa meninggalkan celah yang begitu jelas. Meninggalkan kota dan bergegas keluar dari sini hanya akan menyebabkan kematian. Para pejabat dan jenderal di sekitar berkata satu demi satu, Tuan Kota, mari kita mencobanya. Ini lebih baik daripada tinggal di sini dan kehilangan nyawamu. Sementara semua orang berdebat sengit. Tiba-tiba seseorang masuk ke dalam ruangan dan berkata dengan keras, Tuan Kota, sebuah tim besar muncul di gerbang utara kota luar. Asal mereka tidak diketahui. Mereka sekarang mendekati kota. Mereka sepertinya bukan anggota Warhammer berpesta. Argumen semua orang tiba-tiba terdiam. Seseorang berkata, Tuan Kota, bala bantuan yang Anda minta telah tiba. Tuan Kota juga sedikit terkejut, tetapi dia tetap berdiri dan berkata, ayo pergi, bawa saya untuk melihat.
Semua orang keluar ruangan dan dengan cepat berjalan menuju area pertarungan. Di luar tembok kota, ketiga kekuatan terpisah di tempat. Mereka curiga satu sama lain dan membeku di tempat. Ketika Wu Heng tiba dengan pasukan dan kudanya, medan perang sudah dipenuhi dengan pertempuran sengit dan darah mengalir kemana-mana. Saat tentara mendekat, seperti wabah, tentara kedua belah pihak menabuh genderang dan mundur pada saat yang bersamaan. Mereka tiba-tiba dipisahkan dari area pertempuran dan menjaga jarak tertentu satu sama lain. Semua orang melihat kemunculan tiba-tiba pasukan bangkai dengan ketakutan di wajah mereka. Bab 207. Bab 207, siapa yang memberi lebih banyak? Kelompok bangkai tersebar dalam formasi dan berpakaian tidak teratur. Anda dapat melihat partai Warhammer mengenakan baju besi hitam, ksatria penjaga besi dengan baju besi perak, dan anggota geng dengan berbagai perlengkapan yang tersebar. Itu seperti pertarungan antara dua pihak, dan dia mulai mengubah mayatnya dari belakang. Tim seperti itu telah dibentuk. Kedua orang di kedua belah pihak curiga bahwa itu adalah bala bantuan dari pihak lain, dan mereka tetap berada di jalan buntu untuk beberapa saat tanpa ada gerakan apapun. Kapten, di sana ada penguasa kota Luntam. Saya melihatnya ketika saya masih kecil. Duke menunjuk ke tembok kota di kejauhan dan berkata. Wu Heng mendongak dan melihat seorang pria berbaju besi, dikelilingi oleh banyak orang, memandang ke arah mayat dari atas tembok. Ini adalah pertama kalinya Wu Heng bertemu dengan penguasa kota Luntam. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari dia kecuali tinggi badannya. Saya pikir dia melarikan diri, kata Wu Heng. Saya pikir dia melarikan diri juga, Duke juga menggema, dan kemudian melanjutkan bertanya, Kapten, apakah ini bukan perkelahian? Mereka semua terpisah. Ayo datang. Kedua pihak tidak yakin dengan identitas kita. Wu Heng menjelaskan, ketika saya tiba, serang langsung dari belakang dan bekerja sama dengan ksatria pengawal besi untuk menyerang dari kedua sisi, yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada partai Warhammer. Tetapi dia tidak melakukan itu. Sebelum tiba di medan perang, Wu Heng meminta Glenda untuk memimpin dalam melakukan pengintaian di medan perang. Kekuatan utama partai Warhammer, terutama penghancur tengkorak di Bounty, tidak bergabung ke medan perang. Saat kelompok bersenjata melancarkan serangan, mereka pasti akan mendapat perhatian dari kekuatan utama partai Warhammer. Karena dia membantu dirinya sendiri, jelas bukan pilihan bijak untuk membawa kebencian bos pada dirinya sendiri. Pada saat itu, tidak peduli betapa takutnya para ksatria pengawal besi, mereka akan menjadi sasaran partai Warhammer, dan bahkan mungkin menjadi pasif sepenuhnya. Jadi, setelah tim datang, mereka tidak langsung mengambil tindakan. Sebaliknya, saya berencana untuk melihat situasi di lokasi sebelum mengambil langkah selanjutnya. Saya hanya tidak menyangka kedua pihak akan dengan paksa menarik diri dari area pertempuran, sehingga membentuk kebuntuan saat ini. Sekarang bagaimana? Duke terus bertanya. Tunggu sebentar, mereka tidak sedang terburu-buru, mengapa kita harus terburu-buru? Oke, kebuntuan berlangsung sekitar 10 menit. Dari posisi ksatria penjaga besi, sekelompok orang dengan cepat keluar. Salah satu dari mereka agak gemuk dan mengenakan baju besi kulit yang menonjol. Dia tampak seperti pejabat di kota. Dia segera sampai ke pinggiran mayat yang membusuk dan berteriak dengan keras, orang dewasa di dalam, pejabat balai kota-kota Luntam, ingin bertemu dan berbicara dengan Anda. Sebelum Wu Heng dapat berbicara, suara seorang pria datang dari sisi lain, Partai Warhammer datang dengan tulus dan ingin bertemu dan berbicara dengan Anda. Dua suara terdengar di belakang tim satu demi satu. Duke dan yang lainnya semua memandang Wu Heng. Wu Heng berpikir sejenak, kalian harus menjauh dulu dan jangan biarkan mereka mengetahui identitas kita. Wen Manxia tetap di sini. Oke. Beberapa orang mengangguk dan langsung pergi. Di ruangan kosong, pintu dan jendela semuanya terbuka, sehingga cahaya matahari dapat masuk. Wu Heng mengenakan jubah untuk menutupi peralatannya, dan masker gas di wajahnya.
Bungkus diri Anda dengan erat dan tampil lebih misterius. Dandanan seperti ini mungkin terlihat aneh bagi orang lain. Namun bagi necromancer yang misterius dan aneh, berdandan seperti ini sesuai dengan statusnya. Wu Heng duduk di tempat pertama, diikuti oleh beberapa petugas kerangka. Di bawah, duduk perwakilan dari Ksatria Pengawal Besi dan Partai Warhammer. Ksatria Pengawal Besi adalah seorang pria paruh baya dengan tubuh agak buncit, duduk tegak, dengan wajah serius, namun tatapan cemas di matanya. Di pihak Warhammer Party, ada seorang penyihir berjubah, memegang tongkat kayu di tangannya. Matanya mengamati kapak darah dan taring di belakang Wu Heng, pupil matanya menyusut, menunjukkan ekspresi terkejut. Dua tulang punggung yang tidak bertemu sesuai rencana sebenarnya muncul di sini. Terlebih lagi, ia telah menjadi makhluk undead yang diperbudak. Kota perbatasan kecil seperti itu sebenarnya dihuni oleh ahli nujum yang menakutkan. Anda memanggil saya apa, Tuan? Pejabat dari kota Luntam bertanya dengan hormat. Judulnya tidak penting, jelaskan saja tujuan kedatanganmu. Suara membosankan Wu Heng terdengar dari balik topeng. Pejabat itu melirik ke arah Partai Warhammer dan berkata langsung, penguasa Erno berjanji kepada Anda bahwa selama pasukan Anda mengalahkan Partai Warhammer bersama-sama, dia bersedia membayar Anda 5.000 koin emas sebagai hadiah terima kasih. Khusus pada kata, koin emas, nadanya ditekankan. 5.000 koin emas. Minyak dan air di kota Luntam memang gemuk. Saya baru saja meminta 80 koin emas kepada orang-orang dari Orde Rahasia, tetapi mereka ragu-ragu. Sekarang janji santai Tuan Kota sebenarnya mencapai 5.000 keping. Itu hanya berlebihan. Melihat Wu Heng tidak segera menjawab, keduanya mulai gugup. Penyihir dari Partai Warhammer berbicara langsung, Tuan, meskipun kota Luntam adalah kota perbatasan kecil, kota ini juga merupakan titik transit perdagangan antara dua ras. 5.000 koin emas kedengarannya banyak, tetapi tidak lebih dari 2 atau pajak 3 tahun. Dia menggunakan angka untuk membodohi Anda, jelas tanpa ketulusan. Tanpa menunggu balasan dari pejabat kota Luntam, penyihir itu melanjutkan, jika Anda bersedia memihak Partai Warhammer, Anda dapat memilih area di luar kota sebagai yurisdiksi Anda setelahnya. Baik itu perpajakan atau eksperimen sihir, semuanya akan dilakukan oleh Anda yang memiliki keputusan akhir, dan dalam beberapa tahun pajak akan cukup untuk mendapatkan harga pihak lain, dan akan terus menghasilkan keuntungan di masa depan. Wu Heng mengerutkan kening, sedikit terkejut dengan kemampuan ekspresif pihak lain. Penyihir ini tampaknya bukan seorang bandit. Setidaknya dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi di kota. Dilihat dari syarat yang diajukan keduanya, pesta Warhammer jelas lebih menarik. Tetapi masih ada perbedaan di antara keduanya. Janji kota Luntam ibarat memotong daging di tubuh. Berikan sesedikit mungkin jika Anda bisa. Partai Warhammer sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Bagaimanapun, itu bukan milik mereka sekarang, jadi mereka bisa lebih bermurah hati dalam menjanjikan beberapa keuntungan. Mendengar janji Partai Warhammer, para pejabat adalah yang pertama duduk diam. Dengan tergesa-gesa berkata, Partai Warhammer hanyalah sekelompok bandit, dan tidak ada jaminan bahwa mereka akan menepati janji mereka. Elnor juga berasal dari geng saat itu. Dia hanya menduduki pusat kota sebelumnya. Bagaimana Anda, Tuan Kota, dibandingkan dengan penjahat seperti Anda yang melakukan pembunuhan dan pembakaran? Mereka semua berjalan di jalan malam, mengapa mereka harus berbicara begitu mulia? Anda, Wu Heng memandangi dua orang yang bertengkar itu, menepuk sandaran tangan kursi, dan berkata langsung, saya ingin setengah dari yurisdiksi kota. Jika Anda menyetujuinya, saya akan membantunya. Ini, keduanya sedikit terkejut saat itu juga, setengah bertanggung jawab. Ini untuk membagi kota menjadi dua bagian, atau untuk membentuk dua penguasa kota. Mulut ini agak terlalu besar. Tuan, ini, pejabat itu ingin berbicara, tetapi Wu Heng langsung melambaikan tangannya untuk menghentikan perkataannya, dan berkata, Anda tidak dapat membuat keputusan,
Jadi kembalilah dan diskusikan dengan pemimpin atau penguasa kota Anda apakah akan menyerahkan setengah dari keputusan tersebut, kota atau menghilang bersama kota. Kamu bisa menambahkannya sendiri, oke, kamu bisa kembali. Wu Heng mengantar para tamu secara langsung. Keduanya ingin berbicara, tetapi mereka saling memandang dan menahan diri. Setelah memberi hormat sedikit, dia berbalik dan pergi. Tunggu dan tinggalkan tim bangkai. Wen Manxia baru saja keluar dari satu sisi dan berkata dengan lembut, apakah mereka akan setuju? Wu Heng meminta separuh kota dengan satu suap, yang juga mengejutkan Wen Manxia. Bagaimanapun, tuanku relatif rendah hati dalam melakukan sesuatu di masa lalu, tapi nafsu makannya cukup besar kali ini. Ini seperti mengambil daging dari mulut 2 ekor harimau. Saya selalu merasa ada banyak risiko. Wu Heng melepas topengnya dan berkata, mereka tidak punya pilihan. Lalu pihak mana yang akan Anda bantu? Wen Manxia terus bertanya, sisi mana yang ingin Anda bantu? Wu Heng bertanya, mendengarkanmu. Katakan saja sesukamu. Wen Manxia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, mari kita tetap menjadi penguasa kota saat ini. Meskipun manajemennya relatif buruk, kota ini masih stabil. Jika Partai Warhammer mengambil alih kota, tidak akan lama lagi itu menjadi sarang bandit. Lagi pula, semua orang ada dalam daftar orang yang dicari, bagaimana bisa ada kehidupan yang stabil? Tuan kota saat ini tampaknya acuh tak acuh. Selama penerimaan pajak dipungut, sisanya tidak relevan. Perkelahian geng terjadi dari waktu ke waktu di wilayah luar kota, dan buronan penjahat berkumpul di wilayah luar kota, yang cukup kacau. Tapi bagaimanapun juga, mereka tetap mematuhi aturan dasar. Setidaknya ada asosiasi di kota dan mereka tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu berlebihan. Tetapi begitu Partai Warhammer mengelola kota ini, asosiasi tersebut pasti tidak akan ada. Bagaimana bisnis ini akan dijalankan pada saat itu sulit untuk diketahui. Oke, saya mengerti. Wen Manxia tersenyum dan berkata dengan lembut, saya akan mengatakan apapun yang saya inginkan. Tentu saja, Tuan yang memutuskan. Wu Heng menepuk pantatnya yang bulat untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kam Warhammer. Penyihir menceritakan segalanya tentang apa yang baru saja dia komunikasikan dengan pihak lain. Tengkorak yang hancur dan kerangka lainnya mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sangat sombong. Dia sebenarnya menginginkan separuh kota. Tengkorak yang memegang kapak ganda berkata dengan marah. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba tim bangkai ini, mereka pasti sudah menyerbu pusat kota dan memulai pertempuran yang menentukan. Pada saat itu, wanita yang punya uang akan memiliki semua yang mereka butuhkan, dan mereka juga akan menikmati kehidupan pria berkuasa itu. Tetapi ketika tim ini datang, itu tidak hanya menghalangi rencana mereka, tetapi juga meminta separuh kota. Terutama tentara dan kuda pihak lain, yang semuanya adalah orang-orang mereka yang tewas dalam pertempuran. Ada perasaan ditangkap oleh serigala kosong. Orang macam apa dia? Tanya tengkorak patah secara langsung. Penyihir itu menjawab sambil memikirkannya, mengenakan jubah hitam dan topeng aneh di wajahnya. Dia seharusnya berprofesi sebagai ahli nujum. Dilihat dari perilaku dan gerakannya, dia sepertinya tidak terlalu tua. Tidak tahu identitas pihak lain. Pihak lain tidak mau mengungkapkannya. Dia hanya mengatakan nama dan identitasnya tidak penting. Penyihir itu menjawab, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata, ada satu hal lagi, saya melihatnya di sana. Tiba-tiba berhenti di tengah kalimat, sedikit ragu. Tengkorak hancur dan tulang ork melihat ke arah pada saat yang sama dengan kebingungan. Penyihir itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, saya melihat Naxio dan Iksir, mereka mati dan diubah menjadi pelayan kerangka oleh pihak lain.